Halo, selamat sore semuanya. Hai, Halo Mbak Lingga, apa kabar? ya alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Mbak Linda? Baik, sehat. Di rumah, puji Tuhan sehat-sehat aja. Iya. Mbak Lingga, suaraku jelas ya? Jelas, jelas banget. Suaraku gimana di sana? Mantap, mantap. Sinyal juga bagus, gambarnya juga clear. Oke, sip. Iya, sip. Udah banyak Nah, yang mm-mm, udah banyak. Langsung kita mulai aja kali ya Mbak Lingga ya? boleh. Boleh. Nah, jadi thank you semuanya yang udah mampir nontonin ngobrol santai kita di IG Live kita hari ini, Lil Bu, bareng Mbak Lingga. Nah, hari ini topik kita itu kita mau bahas tentang keselamatan saat berkendara ya bersama dengan bayi ya spesifiknya ya. Nah, jadi boleh dijelasin dulu nggak Mbak Lingga sebelumnya? Maksudnya mungkin banyak yang belum tahu ya Mbak Lingga kan child passenger safety advocate nih. Nah, itu maksudnya apa sih gitu loh? Boleh dideskripsiin dulu nggak? Itu bedanya apa ya sama baby wearing consultant? Nah, memang basic aku awalnya dari baby wearing consultant gitu ya. Mm-mm. Karena aku sebagai baby wearing consultant, terus sering dapat pertanyaan, Mbak, gendongan apa ya yang cocok kalau misalnya aku mau bawa anakku pakai motor gitu kan, pakai Mm-mm. mobil, bersepeda segala macam. Nah, di waktu itu aku belum punya kapasitas kan, belum punya ilmunya. Akhirnya ikutanlah yang namanya course untuk jadi child passenger safety advocate. Jadi intinya adalah Mm. kami mengadvokasi gitu ya, mengedukasi di Indonesia. Itu baru sedikit lah orangnya, bahwa bayi itu adalah manusia yang butuh untuk selamat juga gitu dalam berkendara gitu Mm-mm. kan, bahwa mereka juga Mm-mm. harus kita lindungi. Mereka nggak bisa kita melindungi diri mereka sendiri, maka kita sebagai orang tuanya harus melindungi mereka. Caranya gimana? Nah, salah Mm-mm. satunya adalah pada saat kita berkendara, ya Mm-mm. kan. Misalnya kalau misalnya pakai mobil, ya berarti kita harus sediakan child seat gitu untuk anaknya sehingga dia aman dan nyaman selama perjalanan. Seperti itu, Mm-mm. Mbak. Oke. Kalau misalkan mobil itu kan pakai car seat ya Mbak Lingga. Nah, kalau naik motor sama sepeda contohnya ya, itu sebenarnya gimana ya? Boleh nggak sih sebenarnya menggendong sambil bawa kendaraan bermotor gitu? Antara penggendongnya itu yang bawa motor atau yang dibonceng. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih Mbak Lingga? Karena ini kan banyak pertanyaan ya gitu loh. Apalagi yang mungkin banyak juga yang mungkin nggak ada mbak atau nggak ada suster atau mungkin nggak bisa dititipin anaknya. Nah, itu ada solusinya nggak ya Mbak kira-kira? Nah, ini khas banget nih di negara Mm-mm. Asia Tenggara ya. Kita pengguna Ya, motor paling besar kayaknya ya. ya, Lagi benar. juga kan transportasi umum itu belum begitu bagus gitu dibandingkan negara-negara tetangga kita. Nah, sayangnya memang motor sendiri itu saat kita menggunakan motor itu sebenarnya kita dalam keadaan yang tidak terproteksi. Jadi motor itu Hmm. unprotected vehicle. Itu artinya kalau misalnya kita jatuh benar-benar badan kita yang langsung kena gitu ya, berbenturan dengan Mm-mm. baik di jalan atau pengendara lain segala macam. Nah, bayangkan kalau misalnya kita bawa bayi kita di Mm-mm. motor, gitu kan. Kalau misalnya terjadi sesuatu hal, bayi kita gimana? Ya kan? Ada yang bilang, aku sebagai bukan sebagai pengemudi kok, aku sebagai penumpang aja, tapi aku gendong Mm-mm. anakku. Mm-mm. Ini berdasarkan aturan gitu ya, aturan di negara Indonesia bahwa motor itu hanya diperbolehkan untuk mengangkut satu orang penumpang aja, ya kan? Mm-mm. Kalau misalnya Mm-mm. mau nambah, berarti kita harus menambah yang namanya kereta samping. Mungkin kalau Mm-mm. tahun 80-an, 70-an itu sempat ngetren lah ya kereta samping, tapi Mm-mm. begitu udah tahun 90-an ke atas udah nggak ada di Indonesia sayangnya. Jadi Mm-mm. kalaupun misalnya kita mau membawa bayi atau anak lah ya, kalau bayi terlalu kecil, anak yang sudah bisa duduk mandiri gitu, itu harus menggunakan kereta samping, ya kan? Mm-mm. Kemudian juga misalnya yang sekarang lagi ngetren adalah bersepeda. Gimana nih kalau misalnya aku Mm-mm. pengen bersepeda olahraga tapi bawa anakku juga. Nah,
ini tuh agak sulit juga ya, karena Ya. sepeda juga hampir sama kan prinsipnya dengan sepeda motor gitu. Kalau misalnya kita jatuh, anaknya misalnya bergerak-gerak, kita jadi hilang konsentrasi, bisa jatuh bersama anaknya, bisa juga menabrak, dan mana pasti anaknya juga kena impact-nya gitu. Nah, aku tuh pernah dulu nonton kayak di apa reality show Korea gitu ya, bahwa di sana tuh mereka punya semacam kereta gandeng untuk anaknya. Jadi anaknya ditempatkan di kereta gandeng di belakang yang ditarik sama sepedanya, dan itu pun digunakan untuk anak yang sudah bisa duduk mandiri, biasanya 2 tahun ke atas gitu ya. Jadi dia bisa sendirian, berpegangan, kalau dia nggak nyaman dia bisa berkomunikasi gitu. Jadi itu relatif lebih aman dan ditutup. Jadi dia ada kerangkanya. Jadi kalau misalnya terjadi benturan segala macam, dia dalam keadaan yang lebih protected, gitu ya, nggak langsung kena sama jalanan atau tabrakan kayak gitu. Nah sayangnya di Indonesia kan banyaknya pakai gendongan ya. Aku juga sering banget. Aku juga sering banget gitu ngelihat orang tua bersepeda hari Minggu gitu, Car Free Day, digendong anaknya di belakang. Ya disayangkan sekali, ya gendongan bukan untuk alat keselamatan berkendara bagi bayi, karena kalau misalnya kita jatuh, anaknya bergerak-gerak, nangis, kita hilang konsentrasi, itu sudah pasti celaka gitu. Pasti anaknya mendapatkan luka. Nah, aku juga mau cerita sedikit nih. Sebelum aku jadi child safety nih, di daerah komplekku sendiri, itu dulu waktu di Pamulang ya, itu masih di dalam komplek. Aku lagi mau beli makanan lah gitu ya di pinggir jalan gitu, di warung pinggir jalan. Ada motor yang bawa anaknya duduk di depan, bapaknya di belakang. Di dalam komplek gimana sih? Biasanya pelan-pelan banget gitu kan ya, bawanya pelan-pelan. Dari arah sebaliknya, itu ada pengendara motor lain yang relatif lebih cepat. Dan nggak sengaja dia nyenggol si stang kemudinya si bapak yang bawa anak itu. Gitu. Itu si bapak itu walaupun pelan-pelan bawa anak, karena dia merasa mungkin bawa anaknya ya, dia pelan-pelan, tetap aja dia terjatuh gitu kan, karena kesenggol dengan kecepatan yang lumayan tadi. Bapaknya dia masih bisa, motornya jatuh dia masih bisa berdiri, hampir nggak ada luka, tapi anaknya jatuh bersama motornya, brak gitu ya, kepalanya berdarah ya, lumayan relatif inilah ya, apa namanya, lukanya lumayan besar gitu ya, berdarahnya merah kemana-mana, banyak darahnya segala macam. Jadi dari kejadian itu aja kita bisa ngeliat bahwa ya memang tidak aman sebenarnya membawa anak di motor gitu, apalagi digendong ya. Halo Mbak Linda, putus-putus ya? Halo Mbak Lingga, sorry, suaranya kayak keputus. Wah. Halo Mbak Lingga? Halo, putus-putus ya? Iya, sorry tadi sempat keputus yang pas yang berdarah. Anaknya jatuh berdarah, bapaknya nggak kenapa-napa. Jadi pada saat itu anaknya yang jatuh bersama motor, yang berdarah, lukanya cukup besar gitu ya, darahnya cukup banyak, tapi ayahnya sendiri nggak kenapa-napa. Ya pasti di situ pasti orang tuanya juga kan ya gimana ya bawa anak, tapi kalau terjadi kecelakaan tuh anak kita yang sebenarnya duluan, itu duluan kena akibatnya. Sementara ini sih ya agak sulit ya untuk di Indonesia sendiri ya, karena kita juga memang keterbatasan transportasi gitu, apalagi yang di daerah-daerah. Aku juga sekarang tinggal di daerah, kerasa banget gitu kan, keterbatasan transportasi umum. Kalau nggak ada yang jagain anak ya mau gimana gitu kan. Nah, aku cuma bisa, kami sebagai CPSA hanya bisa mengedukasi orang tua, ngasih tahu bahwa resikonya ini. Tapi mungkin orang tua kalau misalnya nggak melakukan kegiatan itu, dia juga bisa cari tahu gitu, resiko saya kalau nggak ngelakuin itu A, B, C, D juga gitu. Nah, jadi setidaknya orang tua tahu informasinya, apa resikonya, memilih dengan sadar gitu ya. Maksudnya jangan memilih dalam ketidaktahuan, tapi memilih dengan sadar bahwa resiko itu ada,
dan dia bertanggung jawab penuh karena sudah memilih resiko itu. Gitu. Kita juga Iya, memang iya. di Indonesia kan sulit ya Mbak ya. Mm-mm. Transportasi umum tuh nggak bagus di negara lain gitu loh. Benar, Apalagi benar. daerah, kebayang sih. Iya Apalagi di sih. daerah. Eh, ya sih, kalau transportasi umum, contohnya kadang kalau dulu aku naik bus aja, dalam bus itu orang bisa ngerokok gitu ya. Kadang bisa, maksudnya kadang bisa meludah gitu kan di dalam busnya gitu kan. Jadi memang banyak yang tidak memiliki standar sih. Kayak mungkin kayak tadi misalkan yang Mbak Lingga cerita, kayak fasilitas umum ya. Contoh, kita sempat bahas juga nih ya Mbak ya, kayak gak semua perumahan itu kan juga ada kompleknya gitu kan. Maksudnya jalannya juga bisa aja depan langsung jalan gede gitu ya. Jadi ketika misalkan mau bersepeda dengan aman pun juga agak sulit ya, karena banyak kendaraan bermotor lainnya yang lalu lalang ya. Jadi mau cari tempat yang agak sepi juga susah ya Mbak ya. Nah, tapi aku setuju sih, memang setidaknya ketika orang tua itu mengambil opsi dia mau menggendong, misalkan contohnya di motor ya, atau dia membonceng gitu kan, dia sudah sadar dengan resikonya, konsekuensi terburuk apa yang akan mungkin terjadi ketika dia menggendong anak dengan menggunakan kendaraan bermotor ya. Nah, aku pengen tanya Mbak Lingga, selain misalkan contoh nih kayak mau bonceng gitu kan, atau naik motor, apa aja ya biasanya nih kesalahan yang dilakukan orang tua nih saat misalkan nih dia membawa anaknya tuh saat berkendara gitu, tapi dia nggak sadar. Selain naik motor tuh apalagi ya kira-kira Mbak Lingga? Nah, selain itu juga misalnya kalau motor, sepeda, ya Mm-mm. tentu saja ya terasa ya bahwa itu Mm-mm. tahulah nggak aman gitu kan. Selain itu, oh Betul. aku udah pakai mobil nih, anakku di mobil Mm-mm. aja deh dia lebih nyaman aku gendong, nemplok ke Ya. aku gitu kan. Ini lebih aman kok, nanti kalau ada apa-apa aku bisa pegangin gitu. Nah, itu Mm-mm. juga kesalahan sebenarnya. Maksudnya sebenarnya kalau anak kita bawa di mobil pun itu Mm-mm. tempat amannya bukan di pelukan kita, karena kalau misalnya Mm-mm. terjadi tabrakan kita juga pasti kaget kan, tangan kita pasti lepas Benar. gitu, nah, anak kita pasti terlempar keluar. Nah, oleh karena itu kalaupun misalnya kita bawa anak kita di mobil, itu baiknya kita tempatkan di child seat atau car seat. Posisinya di Mm-mm. mana? Posisi yang paling baik itu adalah di bangku belakangnya supir Mm. atau barisan kedua gitu ya, barisan kedua di situ itu adalah tempat teraman untuk anak kita. Yang paling baik lagi adalah selama mungkin child seat-nya memungkinkan untuk hadap belakang. Nah, hadap Oh, belakang hadap ini belakang. ya betul. Kadang kan orang tua mikir, ah anakku udah sukanya duduk mandiri, sukanya lihat-lihat, kalau ngadep belakang nanti dia mual gitu kan. Umurnya udah 6 Mm-mm. bulan, 8 bulan, aku hadapin ke depan aja deh gitu. Nah, itu pun sebenarnya belum waktunya. Jadi minimum sampai usia 2 tahun, sebaiknya anak kita hadapkan ke belakang. Kalau dia Oh, duduk aku di baru tahu. seat. Iya, Oh, bahkan oke ya oke oke. beberapa negara karena penelitiannya terus berkembang kan ya, mereka Ya. mengupdate aturannya gitu, kayak misalnya di negara kalau nggak salah Norwegia gitu atau Mm-mm. Swedia aku lupa, itu mengupdate peraturannya yang awalnya itu anak dari 2 tahun berubah jadi 4 tahun harus ngadep belakang. Terus terakhir aku Oke. dengar dari teman Mm. sekarang 6 tahun katanya, 6 tahun harus hadap belakang. Mm-mm. Kenapa? Karena itu memang posisi paling aman bagi anak. Jadi saat misalnya ada tabrakan kan ke depan ya, tabrak gitu ya, ke depan gitu. Mm-mm. Anak itu kalau ngadap ke belakang, kepalanya itu ter tertopang sama dudukan Mm-mm. si kartitnya gitu kan. Sementara anak itu Mm-mm. kan bagian kepalanya ini tuh adalah bagian yang paling berat dari tubuhnya. Jadi Ya. kalau misalnya bayi kepalanya kan lebih besar dibandingkan tubuhnya kan, Mm-mm. baik kita Ya. hadapin ke depan, dia begitu tabrakan kepalanya akan melanting ke depan, yang ini lehernya yang patah gitu. Resikonya leher Oh. karena nggak bisa menahan si kepalanya, beban kepalanya. Begitu kita hadapkan ke belakang, kepalanya ini tertopang dengan baik sama si karsitnya tertahan seperti itu. Mm-mm. Jadi sebisa mungkin Oh, iya. selama karsitnya memungkinkan bisa dihadapkan ke belakang. Oke oke. Kalau nggak salah tuh, kalau aku ada perangkat car seat ya Mbak, itu tapi penjelasannya tuh kalau nggak salah lebih ke arah berat ya mereka ya, patokannya ya. Jadi Betul. posisi-posisinya.
Dan tapi kalau kemarin apa aku belum baca dengan teliti ya? Aku nggak ngelihat kalau 2 tahun itu masih harus belakang. Aku lihat patokannya berat. Oh berat segini udah bisa depan gitu. Kalau kemarin aku ikut ya sih. Oh Iya, aku baru betul. tahu sih Jadi ini. kalau karsit itu berdasarkan berat badan si anaknya Mm-mm. kan. Nah, Mm-mm. selama si karsitnya bisa memungkinkan, misalnya berat maksimum karsitnya bisa ngadep belakang itu 15 kilo gitu. Mm-mm. Anak kita udah 3 tahun nih baru 15 kilo, ya kan? Ya nggak apa-apa, Uh-uh. hadapin ke belakang aja. Ada orang tua yang Mm. khawatir, kakinya nanti nekuk dong, ya kan? Kalau Mm. ngadepin ke Mm-mm. belakang karena ada apa namanya jok itu, sandaran joknya, jadi kakinya nggak bisa lurus. Nah, itu juga sebenarnya nggak masalah sih, karena kan kalaupun bisa dihadapin ke depan, kakinya juga gantung, ya nggak sampai Mm-mm. ke bawah, dan itu juga pegel. Mendingan dihadapin ke Mm-mm. belakang, dia bisa kayak bersila. Kalau pegel dia lurusin ke Mm. atas, itu nggak masalah. Anak bisa memposisikan kakinya dengan senyaman mungkin, kayak gitu. Oh, oke. Kemudian, misalnya nih, kalau kemarin sih ada yang nanya juga nih ya, Mbak, kalau misalkan kayak anak bosan, misalkan perjalanannya kayak 1 jam, 2 jam, aduh kalau hadap belakang terus, bosan nggak ya kira-kira si anak gitu? Nah, ini kemarin waktu aku pindahan ya dari Heeh, Tangerang Selatan ke Boyolali, heeh. perjalanan kita kalau dilangsungin itu kayak 10 jam gitu kan. Oh, Tapi kita bagi dua lah waktu kemarin itu, jadi kayak 4-5 jam berhenti, mhm, terus besoknya mhm, lanjutin 4-5 jam gitu ya. Nah, mhm, itu bagaimana kita sebagai orang tuanya kenal sama anak kita kan, dia sukanya mhm, ngapain nih, yang bikin dia nggak apa ya nggak bosen lah gitu. Kalau aku biasanya mainan-mainan kesukaannya dia gitu, yang awalnya aku sembunyiin dulu biar nanti pas perjalanan panjang itu aku liatin dianya jadi asik sama mainannya. Ada juga yang mhm, ngasih nonton gadget gitu ya, ngasih lagu-lagu, bernyanyi bersama, terus juga aku kasih makanan yang dia suka, yang jarang aku kasih heeh, gitu. Udah deh, mhm, satu kali ini aja gitu ya, misalnya yang agak mhm, manis-manis atau apa, dia bisa makan. Dan biasanya juga dalam waktu 2 jam gitu ya, misalnya 1 jam aja di karsit, kan nyaman tuh ya, biasanya kalau heeh, ngantuk-ngantuk tidur juga biasanya. iya, Ya heeh, kan? iya iya, Tidurnya 2 jam gitu karena enak gitu. Jadi ya kita harus pintar-pintar juga. Biasanya tuh pas awal-awal kita ngenalin karsit itu akan lebih mudah kalau anaknya dari newborn. Jadi udah terbiasa mmm, tuh, setiap kali karsit dia udah ada pola di kepalanya bahwa kalau misalnya kita naik mobil dia harus duduk di situ. Dia udah kenal dengan tempat duduknya gitu ya. Sambil kita juga mhm, selalu apa namanya sounding kan. Deh kamu aman mhm, di sini, nyaman di sini, ibu di sini loh, mama di sini ya, sebelah sama mhm, kamu gitu. Kalau mhm, kamu duduk di karsi kamu mendapatkan sesuatu, misalnya bayinya lagi suka gigit-gigit dikasih mhm, titer ya kan, yang mhm, beda dari sebelumnya atau apa gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ya diperkenalkan pelan-pelan juga. Kalau misalnya anaknya sekarang udah toddler nih kayak anakku, aku biarkan dulu karsitnya nggak di mobil, tapi aku biarkan dulu di tengah rumah. Biar dia main dulu mmm, sama karsitnya. Dia biasa duduk, oh enak ya duduk di situ sambil kita sounding gitu kan, sambil kita main di situ biar dia nyaman. Nanti berpindah dari di rumah menjadi di dalam mobil. Nanti juga dia jadi mmm, udah terbiasa, udah kenal sama karsitnya. Kayak gitu. Jadi oh, benar-benar ya dikasih step by step aja. Jago-jagonya kita oh, ngerayu anak lah. Dan harus iya ini, iya, sebenarnya suami yang nyetir atau siapa yang nyetir. Kan biasanya suka nggak, apa namanya, nggak tega gitu ya ngedenger suara anak nangis. Dianya pengen merontak keluar dari karsitnya. Ya, mau mhm, gimana lagi? Harus ditega-tegain. Kalau misalnya terjadi mmm, apa-apa lebih gimana-gimana lagi gitu kan ya. Kalau terjadi iya, resiko tabrakan atau apa kan itu lebih berbahaya dibandingkan kita cuma ngedengerin anak nangis misalnya iya gitu. iya, Anak nangis tapi kalau anaknya sampai kenapa-napa kita juga yang ya sedihnya nggak ketulungan ya nggak sih. mhm, benar benar. Pasti merasa bersalah banget kan ya kita sebagai orang tua ya, Mbak, ya. Ini aku juga, aku termasuk yang telat nih, Mbak, sebenarnya memperkenalkan anak aku di car seat gitu loh. Karena awal-awal tuh kelamaan research gitu loh. Kayak kelamaan research kan, aduh car seat apa yang kira-kira bagus ya? Kan banyak banget merek di pasaran kan. Akhirnya telat. Udah gitu kan, pas lahir itu kan memang udah deket pandemik kan. Jadi
akhirnya tuh kayak maksudnya cuma bawa keluar itu ketika hanya untuk vaksin aja gitu. Jadi kan kayak cuma sebulan sekali. Jadi pas itu, aduh, mau pakai karsit ya, tapi aku research dan aku juga baru sadar, oh betapa pentingnya karsit ya. Ini yang bisa terjadi loh kalau amit-amit mobil tabrakan, kalau ada kecelakaan gitu. Dan tadi tips yang Mbak Lingga itu mungkin bisa kita praktekin juga ya. Mungkin kayak buat bunda-bunda lainnya kayak aku yang telat memperkenalkan karsit, mungkin bisa coba juga trik yang tadi ya, karsitnya ditaruh dulu di rumah, diajak main perkenalan dulu gitu kan, nanti dikasih duduk gitu ya. Nanti kalau emang udah familiar, nanti mulai dipraktekinnya di mobil ya, Mbak Lingga ya. Itu tipsnya oke banget sih menurutku ya, perkenalan perlahan ya. Kemudian tadi ada yang aku pengen tanyain Mbak Lingga. Tadi Mbak Lingga sempat mention untuk karsit itu kan di belakang sopir ya, di belakang kursi pengendara ya, baiknya ya. Nah itu kenapa ya Mbak Lingga? Maksudnya ada kayak concern tertentu nggak ya? Soalnya ada beberapa yang kadang aku lihat taruhnya di depan malah. Nah itu dia. Kalau di depan itu sebenarnya nggak boleh, karena biasanya masuk Indonesia itu di depan itu kan ada airbag ya. Biasanya mobil masuk ke Indonesia itu airbagnya nggak bisa kita matikan. Nah, airbag itu saat dia ngebuka, dia juga ngasih tekanan. Jadi orang dewasa aja nih, kalau misalnya tabrakan airbagnya ngebuka gitu ya, itu tuh muka kayak ditinju, saking kerasnya, muka tuh bisa lebam kena airbag gitu. Nah, apalagi anak atau bayi ya, itu tuh nggak boleh banget kena airbag, karena bisa patah tulangnya gitu. Kan mereka tulangnya masih rapuh lah ya, nggak sekuat orang dewasa. Satu itu. Kedua juga bayi itu kan masih ngadep belakang, ya kan? Kalau misalnya di depan dia kena airbag, dia bukannya selamat malah terjungkir ke belakang sana, ya kan? Airbagnya ke depan, dia yang awalnya ngadep belakang gitu, airbagnya ngebuka, push, ini malah ke belakang ke sana gitu. Malah terlempar ke belakang gitu kan. Nah, makanya anak dan bayi itu nggak boleh sama sekali di depan. Itu benar-benar cuma orang dewasa aja. Anak-anak baiknya ditempatkan di belakang ya, di baris kedua gitu. Atau baris ketiga juga sebenarnya nggak begitu bagus, karena ketiga itu kalau misalnya kita ditabrak dari belakang itu juga bisa penyok gitu ya. Penyok terus bisa si baris ketiga itu tuh agak maju gitu kan. Betul. Karena tabrak. Tapi baris tengah itu adalah yang paling aman. Oke. Dan idealnya kalau di belakang kursi pengendara juga, misalkan nggak ada asisten atau misalkan nggak ada pasangan atau nggak ada suster pun, kita mau apa-apa juga lebih gampang sih ya, Mbak sebenarnya. Buka pintu ya tinggal ke belakang, nggak usah muter-muter ke ujung sebelah lagi kan ya sebenarnya sih ya. Iya, betul. Kalau dari segitunya. Oke. Kemudian ini ada yang komen, oh ada juga yang pakai sepeda menggunakan hip seat hadap belakang. Ini dari Mbak Regita. Aduh, itu berarti hip seatnya hadap belakang. Aku belum pernah lihat sih itu. Iya, kita gendong biasa aja kalau kita pakai misalnya semacam hip seat gitu ya, anaknya di belakang tapi ngadepnya ke belakang sana aja, kita ngadep depan, anaknya ngadep belakang itu aja kan nggak aman gitu. Anaknya mau lihat apa, terbentur atau apa nggak kelihatan ya kan. Anaknya mau jatuh ke arah sana juga susah kita akan pegangin, apalagi kalau kita sambil bawa motor atau bawa sepeda. Itu lebih lagi gitu tingkat resiko bahayanya. Jadi ya jangan diikutin ya. Iya, aduh. Oh, terus ini ada yang tanya dari Mbak Regita nih, Mbak Lingga. Kalau untuk dudukan di motor yang dari rotan, itu gimana, Mbak? Dudukan motor yang dari rotan ya? Aku belum pernah lihat sih. Ya, jadi sekarang banyak juga macam-macamnya ya. Baik itu dudukan rotan yang buat di depan kan ya. Buat di depan situ, anaknya didudukin di situ. Ada juga yang tambahan jok gitu biar anaknya bisa duduk di depan situ jadi nggak berdiri ya. Itu sama aja sih. Itu juga tidak aman buat anak kita. Kalau misalnya kita ngerem mendadak aja ya, misal nggak terjadi ketabrakan tapi ngerem mendadak, anak ini nanti gimana? Dia akan ke depan juga, terjungkal ke depan gitu. Ya, amit-amit jangan sampai kejadian ya. Jadi kalau di beberapa negara anak boleh naik motor itu kalau kakinya udah nyampe
di pijakan kaki Oh, buat itu kan ada ya pijakan kakinya. Nah, ada. kalau dia udah nyampe Ah, ah. itu seimbang, baru boleh naik. Gitu. Hmm. Dibawa Oh. belum nyampe, belum boleh dibawa pakai motor. Seperti Hmm. itu. Oke, oke. Sudah jelas sih ya sebenarnya aturan kalau naik motor tuh seperti apa ya. Tinggal dari orang tuanya aja ya sebenarnya Mbak ya. Kemudian ini ada yang tanya Mbak dari Mbak Regita, kalau car seat preloved itu boleh nggak sih ya? Jadi sebenarnya kalau yang car seat yang udah second tuh, itu ada, maksudnya itu boleh nggak sih kita pakai sebenarnya Mbak? Atau misalkan ada beberapa hal yang harus kita teliti ya? Karena kan contoh kayak misalkan kayak gendongan nih, kalau gendongan second kan kita harus perhatiin ya, ada yang jahitnya udah kebuka kah, ada robek kah? Nah, kalau di car seat ini sebenarnya gimana ya Mbak Lingga? Boleh nggak ya sebenarnya? Sebenarnya idealnya Mm-mm. itu sebaiknya kita Idealnya selalu ya. Mm-mm. Mm-mm. sebaiknya kita beli baru. Kenapa? Karena Mm-mm. beda sama gendongan. Gendongan mungkin hanya menahan beban anak kita sampai 20 kilo, 25 kilo gitu kan ya. Kalau car Mm-mm. seat itu beban yang dia tahan itu lebih besar lagi. Karena begitu ada impact tabrakan, itu berat badan kita dikalikan kecepatan. Itu Mm. berapa? Misalnya kecepatannya 10 kilometer per jam aja. Berat anak 5 kilo. Ya. 5 Mm-mm. kali 10 udah 50 50. kilometer, 50 kilogram force yang dia tahan si car seat Mm-mm. ini. Udah gede banget. Makanya baiknya sih sebenarnya beli baru. Beli Mm-mm. baru pun ada expired date-nya. Itu Mm-mm. tergantung produsennya. Ada yang 8 tahun, ada yang 10 tahun sejak tanggal produksi atau sejak dibuka dari dusnya. Seperti Mm-mm. itu. Lalu juga kalau misalnya ya gimana nggak punya apa namanya budget nih, kalau misalnya Mm-mm. mau beli preloved aja dulu gimana, boleh nggak? Harus benar-benar diteliti. Jadi agak sulit ya kalau sekarang online kan, kita serba online kan, kita cuma Ya. tanya-tanya, aku udah nggak pernah kena tabrakan gitu kan. Pasitnya nggak boleh pernah kena tabrakan, terlibat dalam situasi tabrakan. Kedua, harus benar-benar diteliti tuh apa namanya si seat beltnya untuk anak. Apakah ada yang rusak, apa masih bagus, bagaimana dengan buckle-nya, bagaimana dengan sambungannya dia ke mobil, segala macam, busa-busanya segala macam harus benar-benar dicek satu-satu gitu. Which is nggak bisa kalau online, harus benar-benar Mm-mm. datang langsung liatin kan satu-satu. Itu Mm-mm. lebih sulit buat kita, lebih mahal ya nggak sih? Karena harus Benar-benar. datengin, lihat nggak Mm. cocok gitu kan, harus pergi lagi kayak gitu. Mendingan beli yang ini aja yang baru. Karena sekarang juga ya seperti tadi Mbak Linda bilang, banyak banget sekarang ininya brandnya yang bagus-bagus, relatif terjangkau gitu. Tinggal disesuaikan sama budgetnya aja. Mm-mm. Benar sih. Kalau dari penjelasan Mbak Lingga sih aku tangkap, kalau misalnya kita mau cari yang pre-love ya atau second, setidaknya kita sudah harus tahu spek-spek apa yang harus kita cermati saat membeli ya. Sedangkan kan kalau kita mau beli, kita pembeli pertama, pasti kita juga nggak tahu ya apa yang harus diperhatiin yang paling enggak ya. Jadi ya sebenarnya memang lebih dianjurkan ya beli baru aja ya. Udah beres dari standar dari produsennya juga sih. Dibanding kalau yang udah second, kita juga nggak tahu apa yang harus dicek kan masalahnya gitu kan. Iya, buat Mau yang nggak untuk mengenal tentang karsit, belum berpengalaman, lebih baik baru aja deh. Aman mm-mm, gitu, udah pasti aman. Kalau ada ya, apa-apa bisa langsung diklaim ke mm-mm, produsen atau ke tokonya. mm-mm, Gitu. iya. Ada tips nggak Bali nggak? Misalkan contohnya kalau kita mau cari car seat nih yang oke, kira-kira aspek apa aja yang harus kita lihat ya gitu loh. Misalnya harus ada apa gitu contohnya. Eh, yang pertama ya tentu aja disesuaikan dengan usia atau berat anak, ya kan? Mhm, Karena mhm, biasanya karsit itu memang berdasarkan berat anaknya. mhm, Lalu, sebentar. Lalu disesuaikan juga dengan mobil kita. Mobil kita mhm, apa? Apakah cukup nggak? Misalkan car seat itu dimensinya bermacam-macam kan ya. mhm, Uh, jadi sesuaikan juga nih. Misalnya aku ada 2 anak harus pakai car seat di belakang nih.
cukup nggak space-nya dengan 2 car seat, dua-duanya ngadep ke belakang. Lalu sebentar ya Rumi ya. Lalu juga sesuaikan dengan budget, tentu saja. Sesuaikan dengan budget. Kita ya punya budgetnya berapa gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oke. Karena biasanya kalau yang di pasaran itu juga mostly memang sudah lolos standar kan ya sebenarnya Mbak ya. Jadi tinggal kita pilih aja mana yang sesuai yang kita mau ya sebenarnya ya. Biasanya produsen yang bertanggung jawab begitu dia ada nge-recall, maksudnya wah car seat-nya udah keburu didistribusikan tapi ternyata nggak lulus uji gitu, misal uji keselamatan, dia akan merecall produknya dan ngasih tahu sama pembeli-pembelinya, baik itu melalui distributornya, melalui toko-tokonya gitu ya. Jadi ya kalau kita beli beli car seat misalnya merek A, ya kita follow si merek A itu. Dia misalnya ada recall, ada penggantian spare part atau apa, itu kita tahu. Gitu. Oke. Udah cukup jelas sih. Kemudian aku mau tanya Mbak Lingga, contoh nih misalkan kalau untuk di mobil kan car seat ya, kira-kira nih kalau misalkan orang tua mau bawa bayi berkendara atau anak berkendara, selain car seat, apalagi yang harus kita siapkan ya? Atau hanya misalkan untuk di mobil car seat-nya cukup gitu? Ya, sebenarnya kalau untuk alat keselamatan sih, ya car seat aja cukup ya untuk bayinya sendiri. Justru kita nggak boleh nambah-nambahin tuh, misalnya di car seat biasanya suka ditambah-tambahin mainan yang digantung-gantung di atasnya, gitu kan. Nggak boleh. Atau tambahan bantal, kayak gitu itu nggak boleh. Kalau nggak dikasih dari produsennya pada saat kita beli car seat, itu nggak boleh kita tambah-tambahkan. Karena pada saat terjadi impact tabrakan, yang ditambah-tambahkan itu malah akan meredam fungsinya gitu untuk keselamatan anak. Kemudian juga ya biasa kalau misalnya kita berkendara sama anak, siapkan juga kuping ya. Misalnya di car seat ternyata dia belum biasa nangis-nangis, mental harus disiapkan. Kita harus kompak sama yang nyetir, bisa sama suami atau ada kakek neneknya juga, itu diedukasi dulu. Karena biasanya, aduh kasihan nih anaknya nangis-nangis di car seat, udah sih aja gitu kan, kayak gitu itu. Nah itu harus diedukasi dulu, jangan sampai terjadi. Kemudian itu juga aku ngalamin sih itu. Jadi kayak udah mungkin panik ya, jadi kayak aduh kasihan, udah lah nggak usah gitu. Jadi merekanya udah panik karena denger tangisan anak gitu. Iya benar. Itu udah banyak banget sih kasusnya. Biasanya dari suami istrinya udah oke nih gitu kan, begitu ada kakek neneknya datang naik mobil bersama-sama, langsung wah itu cucuku kenapa nangis, sini sama nenek aja misalnya gitu. Iya. Nah itu juga harus diedukasi dulu ya kan. Kemudian yang seperti biasa sih, kita siapkan berbagai macam hal yang sekiranya bisa menghibur anak kita, mainan favoritnya dia. Kalau misalnya udah makan gitu ya, bayinya udah mapasi, udah makan, mungkin ada biskuit atau apa yang dia suka untuk digigit-gigit gitu. Ya memang nanti akan sedikit berantakan di mobil, tapi itu akan lebih memudahkan untuk kita, nyaman untuk kita, nyaman juga buat anaknya. Gitu aja sih. Iya. Ya benar. Berarti sebenarnya kalau car seat aja sudah cukup ya, nggak usah tambah apa-apa lagi. Tinggal kita kan mengenal anak kita ya, jadi tinggal kita lihat aja nih dia sukanya mainan apa, makanan apa. Jadi ya pas saat dibawa mobil, in case nanti misalkan rewel, ya kita sudah prepare ke sana ya. Dan yang nanti bareng sama kita semobil pun kita juga edukasi dulu ya Mbak Lingga ya berarti ya. Jadi istilahnya kita tetap tenang, kita tetap hibur, jangan panik atau kayak ngambil tindakan, udah stop ini atau kasihan gitu kan, malah nanti runyam lagi gitu. Yang penting kita tetap tenang aja ya. Nah, kemudian tambahan lagi kalau misalnya berkendara sama bayi, setiap 1 maksimum 2 jam itu harus berhenti, keluarkan bayinya dari car seat, biarkan dia meregangkan sendi-sendinya gitu ya. Oke. Nah, ini kalau untuk di peregangan itu, Mbak, apakah kita gendong atau kita tengkurepin atau kita dudukin atau gimana ya baiknya ya?
Ya boleh misalnya kita gendong dulu, perubahan posisi kan pasti perubahan Mm-mm. otot-ototnya yang bergerak gitu kan. Mau kita Mm-mm. karena kita dalam posisi berhenti mau ganti popok dulu, tentu aja dia pasti tiduran, dia jadi bisa gerak ke sana kemari sedikit seperti itu. Oh, oke. Ada kayak anjuran nggak, Mbak? Contoh kayak ya breaknya tuh kayak peregangannya tuh berapa menit gitu. Kalau nggak salah sekitar 15 sampai setengah jam juga udah cukup sih. Ya Oh, sekalian yang oke. pengendaranya juga kan pasti istirahat dulu, mungkin kan kalau Mm-mm. ngantuk ya ngopi dulu gitu. Kita juga kan sebagai Oh, pengendaranya juga yang nyetir memang maksimum 2 jam, habis itu harus istirahat, ambil 15 sampai 30 menit istirahat baru boleh mm-mm. melanjutkan. Jadi bayi juga sama di dalam car seat juga 2 jam berhenti, keluarkan dulu dari car seat, biarkan dia main, eksplorasi atau apa, baru nanti Mm-mm. dikembalikan lagi. Oke, oke. Wah, ini aku baru tahu nih. Cuman aku belum pernah sih yang sampai lama banget sih sama bayi sih. Oh, oke. Sip, sip. Kemudian aku mau tanya Mbak Lingga, tapi ini sebenarnya di luar kendaraan bermotor sih gitu. Jadi kan kemarin itu kan aku sempat kayak baca-baca ya kayak tentang misalkan menggendong gitu kan. Kan banyak yang kayak pro kontra juga ya. Kayak misalkan contoh nih kayak menggendong sambil masak gitu ya. Menggendong sambil kayak bersih-bersih. Kemudian kayak menggendong sambil kayak nggak berenang sih, cuman kayak di kolam renang sambil gendong anak gitu loh, pakai gendongan. Kemudian ada yang kayak sambil yoga juga gitu kan. Nah, jadi ini sebenarnya boleh nggak sih gitu kan? Maksudnya ketika kita menggendong bayi itu kita melakukan kegiatan-kegiatan ini gitu. Nah, saat menggendong bayi, memang baiknya itu kita meminimalisir kondisi-kondisi yang dapat menimbulkan resiko gitu kan bagi bayi Mm-mm. kita. Mm-mm. Misalnya kita berolahraga. Olahraga Mm-mm. misalnya jogging, apa sih resikonya kalau kita jogging dengan bayi Mm-mm. kita? Tentu saja pertama kita bisa terjatuh, artinya bayi kita Mm-mm. juga terjatuh. Kemudian bayi Betul. kita terguncang-guncang. Apakah Mm-mm. kalau misalnya kepalanya ini lehernya belum kuat, lalu nanti terjadi apa namanya baby shaken syndrome, apa kita siap Mm-mm. menerimanya gitu ya, misalnya. Mm-mm. Kemudian juga uh, mungkin itu atau terbentur benda tajam gitu. Nah, jadi dianalisa dulu nih saat kita mau melakukan sesuatu kegiatan bersama bayi, kita analisa dulu bahaya apa yang mungkin muncul dan Mm-mm. apakah itu bisa dihindari atau dihilangkan. Kalau Mm-mm. misalnya memasak itu berhubungan dengan api, benda tajam, minyak panas, air panas, ya kan? Terus benda Mm-mm. pecah belah, anak kita suka ngambil-ngambilin barang. Nah, mungkin lebih baik tidak dilakukan bersama bayi. Mungkin kita Mm-mm. food preparation-nya aja barengan bayi kan. Begitu kita mulai Mm-mm. masak, bayinya disimpan dulu. Mungkin di tempat yang Mm-mm. agak jauh dari dapur tapi masih kelihatan. Seperti Ya. itu mungkin aman. Kalau misalnya Hmm. jogging, yoga segala macam, gerakannya seperti apa dulu? Kita juga harus meminimalisir resiko-resiko anak kita ketindihan atau jatuh, ya kan, salah posisi segala macam. Nah, beberapa Mm-mm. yogis bisa melakukan yoga sambil bawa bayi karena mereka juga udah tahu nih gerakan-gerakan apa aja. Tapi kalau misalnya bagi yang awam, jauh lebih baik kita lakukan uh, apa stretching-stretching biasa aja deh gitu ya. Misalnya Mm-mm. Mm-mm. stretchingin tangan, kaki, badan, ke kanan ke kiri sedikit gitu. Jalan kaki aja bersama bayi itu jauh lebih aman dibandingkan Mm. kecuali kalau kita udah ahli banget nih jadi yogis gitu Mm-mm. ya silahkan ya. Ya. Gitu. Mm. Hmm, oke. Soalnya aku kemarin juga ada sempat lihat tuh ada gendongan yang maksudnya memang dibuat untuk kalau misalkan penggendongnya itu mau sambil main air atau bawa anaknya tuh kayak ke pantai atau ke kolam gitu loh. Cuman kan mungkin jatuhnya ada beberapa yang kayak salah tangkep, oh bisa sambil kayak apa kita sambil berenang atau kayak nyebur gitu, apa nyebur gitu ya, nyebur bareng gitu kan, kayak babynya mungkin kepalanya nggak kena cuma segini gitu loh. Jadi aku cuma berpikir apakah jadi ada misinterpretasi gitu takutnya sih gitu loh. Dengan kayak oh kita karena baby wearing itu, oh kita kan free hands ya, jadinya kita bisa melakukan kegiatan apapun gitu dengan Nah, bayi dengan masih sini nah gitu jadi karena tidak ada limitasi itu
jadi kayak bablas gitu. Jadi mereka tidak tahu apakah sebenarnya kalau misalkan kita menggendong tuh ada batasan-batasannya gitu. Iya, betul. Tentu saja ya. Kayak misalnya kita mau Mm-mm. ice skating misalnya sama bayi. Mm-mm. Lah, kalau Mm-mm. misalnya kita jatuh bayinya ketindihan gimana? Jadi benar-benar Mm-mm. dianalisa dulu resikonya apa nih yang bisa Mm-mm. terjadi kalau aku melakukan itu, terutama sambil gendong bayi. Jadi nggak Mm-mm. semua kegiatan itu disamaratakan bisa sambil gendong. Kayak berkendara aja nggak boleh lah. Kita misalnya bawa mobil nih, anak kita di kayak gini, aku bawa mobil, itu udah banyak banget kecelakaan yang terjadi karena hal itu. Jadi kita nggak Mm-mm. cuman membahayakan diri kita, anak kita, tapi juga orang lain di jalan, ya kan? Mm-mm. Kalau misalnya Mm-mm. yang tadi kayak main-main air pakai gendongan yang mungkin cepat kering gitu ya, itu bisa Mm-mm. dilakukan. Tapi bukan berarti dibawa berenang anaknya. Nanti kalau kita tenggelam, anaknya tenggelam juga. Misalnya kaki tiba-tiba kram kan, kita Atau sama-sama tenggelam. kepleset gitu ya. Gitu. Tapi kalau cuma main-main air doang sambil Mm-mm. stimulasi anaknya, sensori gitu. Takutnya kan Mm-mm. misal di tempat yang apa namanya, yang anaknya nggak kenal, dia agak takut. Jadi sambil Ya. digendong, sensori, pegang-pegang air, ya boleh lah, nggak masalah. Tapi kalau misal Mm-mm. sambil dibawa berenang ya jangan. Mm-mm. Gitu. Iya, kecuali memang anaknya mau diajak berenang ya, tapi kan bukan di dalam gendongan ya, terpisah gitu ya. Iya, betul. Ya berenangnya ya Mm-mm. sendiri, kita pegangin anaknya Ya. nggak di dalam. Seperti itu. Hmm. Ya, ya. Ini aku udah cukup jelas banget nih penjelasan dari Mbak Liga. Coba aku cek ya. Ini ada yang tanya lagi nggak ya? Em, Tadi ada yang bilang juga kan katanya ya karsit harganya juga lumayan gitu. mm-mm. Nah, aku kemarin tuh kan, aku juga ibu yang hitung-hitungan ya maksudnya. Bener nggak sih ini investasi ini gitu, kalau misalnya Uh-uh. aku beli mahal nggak sih sebenarnya harganya segitu gitu. Nah, aku Mm-mm. kemarin sempat beli karsit buat anakku yang ini, yang toddler, itu harganya sekitar 2,8 juta. Jadi aku Oh, hitung-hitung, lumayan. dia bisa dipakai 10 tahun berdasarkan Mm-mm. kata produsennya gitu kan. 10 tahun ini aku bagi 2,8 juta, aku bagi 10 tahun. Sebenarnya per bulannya aku bayar berapa sih? Mm-mm. Pas dihitung-hitung sebenarnya lebih murah dibandingkan aku arisan panci. Mm-mm. Arisan panci misalnya 75.000, ini tuh kayak 50.000, 35.000 doang gitu sebulan sebenarnya. Kalau aku cuma Mm-mm. nyisihin 30.000, 35 sebulan, 10 tahun kebeli itu si car seat itu, dan anakku selama 10 tahun bisa dalam keadaan selamat selama berkendara. Jadi kalau misalnya Mm-mm. pengen hemat, carilah car seat yang tipenya convertible. Misalnya bisa digunakan dari dia newborn sampai nanti dia usia 10 tahun atau 12 tahun. Seperti itu. Mm-mm. Itu akan jauh lebih hemat. Kita belinya sekali, kita rawat dengan baik car seat-nya, kita gunakan dengan benar sesuai dengan petunjuk produsennya, pencuciannya segala macam. Itu bisa kita pakai selama 10 tahun dan itu jadinya hemat. Gitu. Ya berarti sebenarnya mungkin kayak kesannya, waduh harganya segitu, tapi kalau dibagi-bagi per bulan dan dari jangka waktu pemakaian, sebenarnya itu irit banget ya. Dan yang paling penting itu buat keamanan anak kita ya Mbak Linya ya sebenarnya ya. Kemudian Mbak Linya Bisa mau tanya dicari nih, ya. kenapa? Uang tuh bisa dicari, tapi kalau nyawa Benar, anak, apa? Nah, benar. Benar-benar anak tuh titipan Tuhan ya, uang bisa dicari, tapi kalau anak kenapa-napa itu nyeselnya pasti lama banget. Em, ini tunggu, ada yang tanya barusan. Oh, ini ada yang tanya nih Mbak, dari Mbak Lutfi. Car seat itu bisa dipakai dari anak mulai usia berapa dan sampai usia anak berapa sih, Bun? Nah, biasanya car seat itu bisa dipakai dari bayi baru lahir, gitu ya. Newborn ya? Mm-mm. Newborn, kita habis lahiran, pulang dari rumah sakit atau klinik atau bidan, kita bawa mobil, harus ditempatkan di car seat. Gitu. Mm-mm. Sampai kapan? Sampai anaknya itu kalau pakai seat belt yang ada di mobil itu sudah baik pemakaiannya. Benar-benar seat beltnya itu ada di tulang bahu, ke sini di tengah dada, lalu bagian pinggangnya itu ada di tulang pinggul. Nah, biasanya sekitar usia 12 tahun. Tergantung tinggi anaknya, itu kan berarti tinggi torsonya gitu ya. Nah, tergantung tinggi torsonya.
Nah, car seatnya sendiri nanti bisa berubah-ubah tuh. Kalau misalnya yang tipe convertible tadi yang aku bilang, itu bisa dari newborn mungkin sampai usia 10 tahun, tergantung produsennya. Kemudian ada juga yang infant. Mungkin biasanya infant itu cuma dari 0 sampai mungkin usia sekitar 1 tahun. Habis itu kita harus ganti tuh, cari yang high booster. Jadi dia dudukan kayak kursi tambahan gitu, yang kita taruh di jok. Terus anak kita biar pakai si seat beltnya itu pas di sini, terus ke tengah dada, lalu ininya di tulang pinggul. Kayak gitu. Kemudian abis high booster yang ada apa sandaran si punggungnya, abis itu cuman booster aja, cuman buat pantatnya biar agak naik, kayak gitu. Ini disesuaikan dengan tingginya anak, berat badannya anak. Kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya nanti di panduan di car seat-nya juga ada ya penjelasannya ya, Mbak ya sebenarnya ya. Tapi kalau rata-rata sekarang kalau aku lihat, ya gimana? Ya, setiap beli misalnya mau car seat mau gendongan sebenarnya kan ya, kita harus baca dulu manual dari produsennya, gimana cara pasangnya, dipakainya dari usia, dari berat berapa sampai berapa, kapan dia rear facing, kapan dia boleh dibalikan menghadap depan, seperti itu. Posisi kemiringannya segimana, kayak gitu. Jadi benar-benar harus dibaca dulu. Oke. Ini ada yang tanya dari Mbak Regita, car seat kan ada yang bisa buat duduk dan rebahan ya Mbak? Itu kan tergantung posisinya ya sebenarnya? Ya, jadi biasanya di car seat sendiri itu ada recliner-nya ya, recline-nya. Mau dia mau rebahan banget, biasanya kalau newborn gitu, bayi baru lahir, infant car seat itu biasanya rebahan, hampir rebahan lah. Jadi kalau misalnya semakin anaknya berat, terus dia lebih suka lihat berat gitu kan, kita bisa naikin recliner-nya. Kalau rear facing juga dia ada maksimum tuh untuk recline-nya segimana. Nggak bisa dia benar-benar berdiri gini, nggak bisa biasanya. Nanti kalau berdiri gini tuh harus, yang tegang itu harus ngadep ke depan. Kayak gitu. Itu ada juga sih. Tergantung produsen dari kan. Oke. Aku cek. Ini ada yang mau tanya lagi ke Mbak Lingga. Ini informasinya banyak banget. Aku pribadi belajar banyak sih hari ini. Ya, sayangnya car seat ini memang belum masuk ke perundang-undangan atau aturan berkendara gitu ya. Indonesia ini termasuk terlambat dalam hal keamanan, menjaga keamanan anak-anak gitu istilahnya. Jadi Malaysia udah duluan 2019 mereka memberlakukan kalau anak itu harus di car seat gitu. Filipina tahun kemarin udah juga, Brunei udah juga tahun sebelumnya lagi. Jadi ya semoga aja ya ke depannya Indonesia juga bisa ada aturannya gitu untuk demi keselamatan anak-anak kita semua. Bener sih. Soalnya kalau kayak contoh kayak di Amerika aja, kayak aku dengar kalau misalnya mau pinjam mobil pun ada anak kecil pun wajib pakai car seat, kalau nggak kena fine kan ya, kena denda Mbak. Ya betul. Abis lahiran, terus mau dibawa tuh anaknya, kalau nggak punya car seat nggak boleh dibawa. Oke. Gitu. Bener. Wah, cuman tapi sebenarnya car seat ini pun aku juga dengarnya tuh gimana ya? Juga dari karena pembicaraan di online sih Mbak sebenarnya ya. Jadi memang kalau dibilang ya memang pemerintah belum ada woro-woro atau wacana apapun gitu sih. Memang aku dengarnya pun kayak urgentnya ini tuh dari online sih, betapa pentingnya ini gitu loh. Jadi ya mungkin masih banyak banget yang belum tahu sih soal ini sih. Iya pasti. Banyak banget kok yang ya kita lihat aja kayak misalnya selebgram gitu ya, pendidikannya tinggi segala macam, tapi awareness tentang safety-nya belum gitu kan. Terus suka lihat anaknya masih ya dibiarkan di depan gitu kan, main-main segala macam, which is itu berbahaya, mengganggu konsentrasi pengendara. Ya. Kemudian juga ya teman-teman aku juga yang kuliahnya tinggi segala macam belum tentu tahu juga kalau misalnya dia tidak terpapar dengan keselamatan atau pernah kejadian sendiri gitu.
di keluarga dekatnya. Nah itu pasti baru tahu tentang car seat. Kayak gitu. Kayak aku perang Indonesia padahal nggak baru-baru amat juga. Itu aku ada baca berita yang beberapa tahun lalu itu di Amerika ya, kalau nggak salah itu wawancara di Oprah. Jadi itu ceritanya satu keluarga ini habis dari nikahan, habis selesai pernikahan, terus anaknya tuh masih di bawah 12 tahun ya, aku ingat anak ceweknya, itu dia nggak pakai car seat, dia duduk di kursi belakang, gitu ya, dan dia tuh kalau nggak salah dia tuh kayak pas mereka lagi jalan itu tuh tabrakan mobilnya. Dan pas tabrakan itu tuh si anak ini tuh memegang erat tuh yang kayak seatbelt yang di kursi belakang ini gitu loh. Tapi karena tabrakan ini sangat kencang, akhirnya tuh kayak mobil hancur dan luka-luka gitu. Dan pas ketemu tuh ternyata si badan anak kecil ini tuh ada di tumpukan badan-badan orang dewasa lainnya, ada di bawah. Tapi kepalanya nggak ada gitu loh. Jadi si seatbelt ini karena pas kecepatan tinggi kan, dan dia kan pegangan ke seatbelt itu kan. Jadi seatbelt itu tuh ya kayak memotong kepalanya tersebut. Gitu loh. Jadi kayak aku pun pas itu mikir, emang possible ya? Emang mungkin ya kecelakaan tuh seatbelt bisa sampai memotong ya gitu kan. Tapi ya setelah melihat kayak aku lihat video-video tentang pentingnya car seat di YouTube, oh tabrakan seperti ini ya. Oh, make sense. Ternyata itu beneran bisa terjadi loh. Iya, betul. Jadi kalau misalnya posisinya memang belum baik ya, misalnya anaknya belum cukup tinggi sehingga posisi si seat beltnya itu malah di lehernya, begitu tabrakan seat beltnya itu sangat kencang sehingga ini bisa putus. Itu udah ada. Atau terbelah di perut. Jadi kan harusnya kan yang di pinggangnya itu kan di pinggul ya. Harusnya kan nahan tulang pinggul gitu. Ini enggak, dia kalau misalnya masih terlalu kecil kan di perut. Ini perutnya yang kebelah, itu ada juga, gitu. Jadi memang apa ya? Di satu sisi, si seat belt ini memang adalah alat safety-nya saat kita berkendara. Bahkan kita yang duduk di belakang, gitu ya, di baris kedua, seharusnya juga pakai seat belt. Sayangnya di Indonesia aturan itu juga belum ada ya. Harusnya pakai. Karena biasanya nih beberapa kecelakaan, bahkan ada teman-teman alumni aku gitu ya, kuliah. Itu yang di depan selamat karena dua-duanya pakai seatbelt. Yang di belakang terlempar keluar, entah itu ke samping, entah itu ke depan karena dia nggak pakai seatbelt. Biasanya fatality-nya adalah malah yang di belakang. Yang mana sebenarnya harus lebih aman dong, ya nggak sih? Nggak langsung kena impact gitu, yang depan yang harusnya kena impact langsung kan. Tapi kenapa? Karena dia nggak pakai seatbelt, dia jadinya terlempar ke depan. Si seatbelt ini, ya kalau nggak salah didesain bisa megang sampai berapa ratus kilogram gitu ya. Jadi pada saat terjadi impact itu akan benar-benar megangin tubuh kita. Dan orang dewasa aja kalau misalnya tabrakan pakai seat belt ini tuh bisa kayak lebam gitu. Iya. Bekas. Apalagi kalau misalnya anak-anak. Makanya anak-anak itu kalau misalnya emang seat beltnya belum pas di tubuh mereka, ya emang harus pakai car seat atau booster seat gitu ya untuk anak yang lebih besar. Biar pas, biar benar-benar terlindungi. Seperti itu. Itu emang ngeri banget ya. Ya kadang kayak gitu nggak nyangka ya, maksudnya, masa sih beneran? Tapi kalau lihat kejadiannya tuh, oh ini beneran loh, bisa kejadian loh gitu. Ini ada yang komen dari Mbak Riza, saya tahu soal car seat malah dari teman-teman anakku yang ABK. Dibuat duduk sebagai pengganti kursi roda, dipakai di dalam rumah. Oh, pengganti kursi roda stroller kali ya, pengganti stroller ya maksudnya ya. 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 Yang jenis infant car seat yang dia bisa dijadikan stroller, habis itu diangkat, dijadikan juga car seat. Itu juga ada jenisnya. Cuman mungkin biasanya 8, 10, 12 kilo kan biasanya sampai 12 kilo aja, 10 kiloan aja. Jadi mungkin sampai 1 tahun atau 6-8 bulan tergantung bayinya sebesar apa. Oh iya ya, aku pernah lihat juga sih. Jadi kalau buat yang praktis ya nggak usah bawa stroller, tinggal masukin car seat. Nanti kalau udah jadi stroller gitu ya, kalau nggak salah ya. Cuman memang dia nggak bisa sampai gede sih. Emang tadi cuma sampai 10 kilo ya, Mbak ya? Sampai biasanya 8 kilo doang ya. Kiloan. Oh, oke.
Kemudian ada Mbak Riza tanya lagi, kalau car seat tidak dipakai tidak sesuai fungsinya ditaruh di mobil aja, apa tidak apa-apa ya Bunda? Maksudnya car seat-nya dibiarkan begitu aja di mobil kali ya, maksudnya ya? Ya kalau lagi nggak dipakai, aku juga taruh aja sih di mobil. Aku juga nggak cabut-cabut sih. Iya, aku juga males soalnya kan agak susah juga ya. Jadi Benar. pemasangan karsit kan kalau misalnya pakai yang seat belt itu lumayan agak ribet sebenarnya kan. Dan kita harus benar-benar kenceng. Di karsitnya itu kalau kita goyang itu hampir nggak bergerak. Mungkin geraknya cuma 1-2 cm ya. Nah Iya. itu udah aman. Nah kalau bisa kita lepas pasang kan kemungkinan untuk gagal pemasangannya, salah pemasangan itu jadi lebih tinggi kan. Makanya Betul, kalau sekali betul. udah pasang benar, ya udah deh, aku biasanya biarin. Kecuali harus aku bersihin atau aku cuci misalnya. Nah, jadi kalau misalnya emang nggak dipakai, ya ditaruh aja di mobil. Udah dipasang siap. Jadi kapanpun kalau misalnya harus berangkat, ya tinggal masukin anaknya aja, nggak usah pasang lagi karsit, ya kan? Iya sih. Oh ya, Mbak Lingga, aku ada pertanyaan terakhir, Mbak Lingga. Misalnya nih, kalau buat keluarga yang kayak anaknya itu, misalkan lebih dari satu gitu kan, apakah car seat itu harus mengikuti anak ya? Kalau di dalam mobil, jumlah car seat. Misalkan Iya, anaknya ada 2 apa 3 gitu. Itu iya. sayangnya, bener sayangnya iya, karena ya Em, kita masa pilih kasih sih yang anak yang ini mm-mm. kita kasih aman gitu, yang anak yang ini nggak apa-apa deh kalau kecelakaannya, nggak gitu kan, kita nggak mau Iya, iya, apa iya. sama semua anak kita gitu. Jadi ya Mm-mm. semua anak harus dapat karsitnya masing-masing. Jadi kalau misalnya Mm. anaknya banyak ya siap-siap juga dengan mobilnya yang harus besar, karena karsitnya juga harus masing-masing kan. Jadi ada Iya, juga yang benar. temanku yang, aduh aku hamil lagi. Yang dipikirin bukan lahiran segala macam, mobil harus ganti gitu kan, karsitnya harus nambah. Ditaruh di mana lagi ini karsit satu lagi, kayak gitu. Ya ya. Berarti ya pertimbangan juga ya kalau misalkan kita ada anak yang memang semuanya include ya. Perawatannya, kemudian fasilitasnya juga kita harus menyediakan untuk mereka ya. Eh, oh ini Mbak Riza respon, maksudnya nggak ditaruh di mobil, ditaruh dalam rumah buat duduk anak. Soalnya teman-teman anakku yang ABK pada pakai car seat gitu, Bun. Oh, jadi maksudnya car seat-nya nggak digunakan di mobil, tapi hanya untuk di rumah ya? Oh, Eh, oke. Gak masalah sih selama itu Mm-mm. tidak menimbulkan kerusakan ke karsitnya ya, Mm-mm. menurut aku. Tapi ya kalau misalnya ternyata dipakai misalnya buat makan, terus makanan berceceran segala macam, artinya kan harus sering kita bersihkan, which is Mm-mm. karcis itu komponen-komponennya agak susah gitu dibersihinnya. Harus benar-benar hafal, ini disimpan di mana, ini disimpan di mana, jangan sampai ada yang ketinggalan gitu. Kalau misalnya harus dibersihkan, dibongkar, terus dipasang lagi. Ya baiknya sih ya digunakan sesuai dengan fungsinya. Fungsinya. Mm-mm. Nah, kalau misalnya Itu. buat di rumah ya pakai booster seat atau apa namanya, high chair gitu kan buat anak-anaknya, Mm-mm. seperti itu. Ya. Terima kasih Mbak Lingga nih, semoga jelas ya Mbak Riza penjelasannya. Thank you Mbak Lingga, aku dapat insight dan juga ini mungkin yang lain juga yang dengerin juga dapat banyak ilmu ya. Kita juga tahu tentang pentingnya keselamatan berkendara seperti apa, tips-tips dari Mbak Lingga gitu kan. Itu bermanfaat banget. Thank you sekali lagi. Nanti Sama kalau misalkan nanti kalau misalkan buat bunda-bunda yang kayak misalkan mau ada usulan topik apa gitu kan, atau mungkin mau ngobrol lagi Mbak Lingga, nanti tinggal DM aku aja di Lilbu, nanti kita bisa siapin untuk topik berikutnya. Oke, selamat sore Mbak Lingga, selamat sore semuanya, have a nice weekend ya. Dadah. Bye.